Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku akan bikin suatu masakan yang simple. Ini adalah masakan yang simple ya, tapi ini tidak dianjurkan untuk kalian bikin di saat tanggal-tanggal tua. Karena ini namanya, saya kasih nama adalah geprek nugget sultan. Jadi namanya aja udah sultan ya. Jadi ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi di tanggal-tanggal tua karena akan bikin kita lebih menderita. Mungkin kalian pasti akan bertanya-tanya ya, masa ada sih sultan gitu ya makannya geprek? Ada adik bayi nangis? Ada-ada aja. Karena ini ceritanya adalah sultan yang membumi, merakyat ya. Jadi dia pengen merasakan makanan-makanan rakyatnya. Jadi dia pengen mencoba geprek. Oh, udah, nanti kalian akan tahu kenapa alasannya aku kasih nama ini geprek nugget spesial. Geprek nugget sultan. Kok jadi geprek nugget spesial ya? Nah, oleh karena itu jadi kita langsung aja akan mengeksekusi. Kalian juga pasti jadi penasaran kenapa aku kasih nama geprek nugget spesial ya. Kan nugget juga nggak ada yang spesial-spesial amat, geprek juga biasa aja. Tapi dijamin ya, makanan ini akan bikin kalian boros. Jadi sebelum membuat menu ini pastikan satu, itu tidak dilakukan di tanggal tua ya, saat kantong udah semakin tipis. Dan kedua, pastikan beras di rumah lagi dalam kondisi banyak ya. Kalau udah minim, kayaknya mending jangan bikin ini dulu deh, karena nanggung gitu. Nanti kalian makannya cuma sini doang ya, nggak sampai ke perut karena nanggung banget. Jadi ini memang bikin boros nasi. Oke, kita langsung aja deh ya ke dapur Mungil Foni. Dapurnya Mungil, orangnya kecil hasilnya gokil kayak biasanya. Nah, kalau udah tampilannya kayak gini berarti kita udah siap untuk masak di dapur Mungil Foni. Oke, langkah pertama Foni akan share dulu ke kalian bahan-bahannya apa aja. Jadi perhatikan dengan seksama, ini adalah resep yang sat-set tapi dijamin enak. Pertama-tama kita siapkan sekitar 13 siung bawang merah. Kemudian siapkan juga 3 siung bawang putih. Setelah itu kita siapkan juga 20 biji cabai rawit. Kalau cabai rawit sendiri itu tergantung kalian aja sesuai selera ya. Tapi berhubung aku nih ada cabainya yang hijau-hijau juga, jadi aku kasih 20 cabai rawit. Tapi kalau misalnya kalian lebih kuat nih pedes, kalian kasih lebih juga nggak apa-apa ya, sekitar 30, 40, 50 ya, tergantung selera masing-masing dan kekuatan lambung masing-masing. Lanjut lagi, ini bawang merahnya harus kita haluskan seperti ini ya, jadi di blender halus. Kemudian untuk bawang putih cukup dicincang kasar seperti ini. Nggak hanya bawang putih, untuk cabenya juga kita giling kasar. Jadi nggak usah terlalu halus untuk cabenya itu sendiri ya. Cukup dibikin kasar seperti ini biar lebih dapat teksturnya. Berikutnya siapkan juga 1 bungkus nugget Kenzler. Nah, ini kenapa menu ini dinamakan geprek nugget sultan. Karena tahu sendiri dong kualitas dari nugget Kenzler ya, bener-bener berkualitas sekali. Dan usahakan cari yang bubble crumb ini ya, yang ada bubble crumbnya, karena dia nanti jadinya crispy. Nah, karena dia ada yang biasa juga guys. Nah, ini bentukan nuggetnya ya. Jadi ada kayak butiran-butiran kayak gitu ya. Ini yang nanti setelah kita goreng bakalan bikin crispy. Next, kita siapkan juga ini 2 iris jeruk nipis ya, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian siapkan 1 biji terasi biar makin endol kita ya. Sambal pakai terasi pasti dijamin enak. First step, kita panaskan dulu minyak goreng untuk menggoreng si nugget sultan. Nah, setelah panas langsung aja deh dimasukkan nuggetnya ya, dan kita goreng. Usahakan nih menggorengnya itu sampai warnanya berubah jadi kayak kuning keemasan. Tuh ya, udah cantik banget kalau udah warnanya kayak gini. Biar memaksimalkan matangnya, supaya matangnya merata, jangan lupa juga dibolak-balik ya. Jangan hanya satu sisi menggorengnya. Itu adalah tips standar untuk goreng-menggoreng. Sudah matang, kita langsung angkat dan tiriskan. Ini nugget susah banget sih mau diangkat.
Berikutnya kita habiskan ya jatah stok 1 bungkus nugget Kenzler. Karena kalau misalnya nih masaknya terlalu sedikit, itu dijamin ya belum bisa merasakan kepuasan yang hakiki pada saat menikmati nugget sultan ini. Jadi harus 1 bungkus. Dan ini dia penampakannya setelah matang dan kita tiriskan, warnanya cantik banget ya. Kemudian ini crispy banget. Sebenarnya kalau aku keluarin suaranya nih, ini kalian tes kayak gini ya, bisa kedengeran kres-kres, enak gitu ya, merdu suaranya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Nah ini adalah tahap kita mau bikin sambalnya ya. Masukkan bawang putih, kita tumis hingga wanginya mengganggu tetangga. Tumis hingga wangi ya. Oh ya, jangan lupa untuk memasak bawangnya ini dengan api kecil aja biar dia enggak cepet gosong, nanti gosong nggak enak. Kemudian masukkan nih bawang merah ya yang udah dihaluskan tadi. Kita campur-campur, aduk rata biar dia harmonis, nggak berantem mulu. Masukkan juga cabai cincangnya ya. Cabai cincang dimasukkan dan diaduk-aduk rata juga. Nah setelah semua bahan udah tercampur, tinggal diaduk-aduk rata aja bun, ditumis sampai bener-bener keluar wanginya yang menusuk hidung ya, dan biasanya bikin batuk. Lala, udah nggak sabar untuk menikmatinya. Oke, wanginya udah semerbak, masukkan lagi terasi biar wanginya tambah jos gitu ya. Jangan lupa dihancur-hancurkan, dibejek-bejek kayak gini terasinya ya. Nggak lucu kalau kita pas makan sambal, menikmati sambalnya kemudian kecokot terasi. Jadi harus dihancurkan bener-bener rata ya sama sambalnya. Nah kemudian masukkan lagi minyak sedikit nih, karena aku pengen ada teksturnya agak basah gitu ya, jadi nggak mau terlalu kering. Karena biasanya sambalnya tuh kalau minyaknya agak banyak tuh jauh lebih enak. Memang nggak sehat, tapi jauh lebih enak. Mana yang Anda pilih? Mau sehat atau mau enak? Ya sementara mau enak dulu lah ya. Nah biasanya kalau kita masak sambal kayak gini ya, pasti wanginya tuh semerbak banget dan menusuk hidung, sehingga biasanya bersin-bersin, batuk-batuk. Tapi uniknya pada saat saya bikin sambal ini ya, yang batuk dan bersin itu bukan saya, yang dekat sekali dengan wajan ini ya, tapi justru tetangga saya pada bersin-bersin dan batuk-batuk. Tapi berhubung ya aku pengen nyambel ya, nggak apa-apa lah sekali-sekali. Biasanya juga tetangga saya kalau bikin sambal saya juga batuk-batuk dan bersin-bersin, jadi kita gantian. Ya itulah indahnya kehidupan bertetangga bukan? Berikutnya kita kasih perasan jeruk nipis. Jangan lupa ya, ini sih bikin tambah yummy sambelnya. Nah kalau udah dikasih perasan jeruk nipis kayak gini, berikutnya kita aduk-aduk ya. Seperti biasa kita aduk dulu sampai rata. Dan jangan lupa nih biar ada rasanya sambal ini ya, nggak melulu pedes. Tambahkan 1 sendok teh garam. Ini sesuai selera aja. Kalau saya sih 1 sendok teh ya. Kemudian 1 sendok teh kaldu jamur ya. Ini juga selera aja. Mau dipakai boleh, enggak silakan ya. Berikutnya diaduk-aduk lagi rata dan biar tambah gurih nih ya, aku tambahkan lagi setengah sendok teh gula. Setengah aja, jangan terlalu banyak, nanti dia enggak jadi sambal yang pedas ya. Kehilangan jati dirinya sebagai sambal yang harus pedas. Oke, berikutnya kita pindahkan sambalnya ke dalam cobek seperti ini. Foni ajarin nih penyajiannya tuh ya. Sambalnya masih ngepul-ngepul asapnya. Ini paling enak ya dimakan pas hangat-hangatnya. Foni kasih warning, jangan pas dingin. Dingin udah nggak enak ya. Kemudian ditambahkan nuggetnya, masukkan nih ke dalam cobeknya. Ditata sedemikian rupa sekiranya menarik hati ya. Ini bukan plating ya, tapi ini cobekting. Nah terus sudah tertata gini, tinggal digeprek ya, dibejek-bejek nih sama ulekan ya, biar dia hancur. Dan juga jangan sampai terlalu hancur. Kalau aku sih nggak terlalu suka hancur, terlalu hancur banget ya, tapi paling enggak biar dia kebejek tuh sama sambelnya. Enak banget ya. Nah berhubung cobekan saya ini kecil guys, jadi tidak muat semuanya. Tapi nggak apa-apa ya, karena sambelnya banyak, jadi nanti tinggal ditambah lagi. Tara, ini udah jadi geprek nugget sultan. Siapa yang mau makan ini silahkan bikin sendiri di rumah ya. Tuh, nyam-nyam banget ya. Dagingnya udah matang sampai ke dalam dan juga kuningnya sempurna ya. Jadi tunggu apa lagi? Kita harus segera mengeksekusi. Karena seperti yang Foni bilang tadi ya, selalu Foni wanti-wanti, ini harus dimakan dalam keadaan hangat dan juga ditambah dengan nasi putih yang hangat. Nah, ini dia geprek nugget sultan ya. Karena hanya orang-orang yang tidak terlalu banyak berpikir untuk keluar uang yang bisa mencicipi ini ya.
Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kan tadi saya bilang nih, ini hanya bisa dicicipi pada saat tanggal muda alias baru gajian. Nah, kalau orang baru gajian itu kan biasanya agak-agak perhitungan gitu, keluar uang untuk berbelanja. Jadi pastikan kalian ready beli nugget ini ya. Sebenarnya pakai nugget biasa juga nggak apa-apa ya, tapi saya belum pernah mencoba ya. Saya mencobanya pakai ini, ternyata haucu banget ya, cucok meong. Jadi pastikan beras kalian full di rumah dan ada persediaan nugget sultan ini di rumah. Jangan lupa buat kalian yang baru aja nonton video saya atau mampir ke channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share video ini biar pada banyak sultan-sultan dadakan di rumah ya, karena udah menikmati sajian sultan ini. Bye-bye. Oke, aku mau makan dulu nih. Semoga kalian menikmati ya menu satset-satset yang udah aku sajikan, dan jangan lupa dicoba di rumah.